Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang selalu gemar untuk melakukan kebaikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah nanti di dalam surga, maka hendak dia mengerjakan amalan saleh atau perbuatan yang baik. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmat kasih sayang itu maha luas dari segala sesuatu. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap Rabu pagi kita mengadakan wirid atau kajian di mushola kita ini, yang di pekan ketiga kita isi dengan kajian akhlak, pembahasan tentang kitab Tanbihul Ghafilin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifatul jannah, gambaran surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga Allah ini kenikmatan di dalamnya tak pernah sama dengan apa yang pernah kita lihat, baik dari minuman maupun makanan. Kemudian tidak pernah sama dengan apa yang pernah kita dengar lewat telinga kita, ataupun tidak sama dengan apa yang terbesit dalam benak dan pikiran kita. Intinya kenikmatan di dalam surga adalah kenikmatan yang hakiki, yang sebenarnya. Di dunia ini kalau kita bisa tersenyum hanya karena hilangnya rasa sedih, tetapi tidak dengan kehidupan akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman itu berbeda nikmatnya dari tegukan yang pertama atau suapan yang pertama dengan yang berikutnya. Maka di pagi hari ini melanjutkan kajian pembahasan tentang babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala, bab tentang apa-apa yang kita harapkan dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat inilah, kasih sayang inilah yang paling diharapkan oleh manusia. Maka dalam diri seorang mukmin dua sifat yang tidak boleh hilang darinya, namanya al-khawfu war-raja. Khauf, rasa takut ketika akan meninggalkan kewajiban, ketika akan melakukan dosa dan maksiat, maka harus selalu muncul dalam dirinya khauf, takut kepada Allah. Bagaimana kalau melakukan dosa, bagaimana kelak dengan ancaman, siksa dan kemudian hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa takut inilah seorang hamba tidak berani untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, ar-raja, yakni penuh dengan harapan kepada Allah, yakni berharap akan ampunan Allah, berharap akan diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah ini sesuatu yang paling diharapkan bagi kita manusia. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ar-rahim, bahwa kasih sayang Allah ini mu'allaqatun tahtal arsy, tergantung berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Man wasalahu wasalahu Allah. Siapa yang menyambung kasih sayang ini atau berkasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berkasih sayang kepadanya. Wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Siapa yang tidak berkasih sayang dalam hidupnya ini,
dia juga terputus dari mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menjelaskan tentang mengharap rahmat Allah ini, beliau Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu taala menyebutkan suatu riwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, yang kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi mengucapkan atau bersabda, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in, Allah menciptakan rahmat kasih sayang ini 100 macamnya, 100 jenisnya. Fa amsaka 'indahu 99 juz'an, 99 itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala atau ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzala ilal ardi juz'an wahidan, dan dari 100 rahmat itu 9 ditahan oleh Allah, satunya Allah turunkan ke muka bumi ini. Fihi yatarahamul khalqu, dengan rahmat itulah yang satu diturunkan ke muka bumi ini, yang dibagi-bagi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala sehingga berkasih sayanglah di antara mereka. Hatta annal farasa la tarfa'u hafiraha an waladiha, sampai dengan rahmat itulah hewan atau binatang buas itu bahkan tidak, ya bahasa kita, tidak menciderai anak-anaknya, ya, dengan kasih sayang tersebut. Atau bahasa kita khasyatan antusibahu, ya, ini tidak mengangkat bahasa kita sesuatu yang tajam dari binatang buas itu, ya khawatir untuk menciderai anaknya, ya maknanya sebuas apapun binatang itu dia tetap mengasihi dan menyayangi anak-anaknya. Maka dengan rahmat inilah kita berkasih sayang di kehidupan dunia ini. Bagaimana seorang ibu dengan kasih sayangnya kepada anaknya, pengorbanannya yang luar biasa. Kemudian berkata pula Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina min ar-rahmati liyahmadullaha ala ma akramahum bihi min rahmah atau min rahmati, bahwa Nabi kita telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sungguh sangat berkasih sayang kepada makhluknya, kepada kita hamba-hambanya. Banyak kita dapati contohnya, ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini dalam kebaikan kita atau dalam kebaikan yang kita lakukan ini pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Tetapi dosa dan maksiat tidak dihukum kecuali hanya satu dosa, ya satu hukuman, atau maknanya satu catatan keburukan. Tapi kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa ini tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan tenggang waktu, adakah kita mau beristighfar, adakah kita mau bertaubat. Bagaimana ketika kita melakukan dosa dan maksiat ini tidak Allah tampakkan aib kita, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan hamba yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak diputuskan rezekinya oleh Allah, tetap diberikan nikmat kesehatan kepadanya. Pada hakikatnya kalau secara pikiran kita, ya kalau dia tidak mau beriman kepada Allah, sudah dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak demikian dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu banyak kita dapati dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ini. Dalam surah Al-A'raf, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang selalu gemar untuk melakukan kebaikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah nanti di dalam surga, maka hendak dia mengerjakan amalan saleh atau perbuatan yang baik. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, rahmat kasih sayang itu maha luas dari segala sesuatu. Maka dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala tekankan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kepada hambaku,
jangan kalian berputus asa kepada rahmat Allah. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Kita sudah sering mendengar bagaimana kisah seorang yang telah membunuh 99 orang, datang mengadu kepada ahli agama yang hidup di zamannya itu, mengatakan tidak ada kesempatan kamu bertaubat, kamu sudah membunuh 99 orang. Akhirnya disempurnakan menjadi 100, dibunuhnya orang yang didatangi tersebut. Mencari lagi di mana orang yang bisa ditanya di kampung tersebut. Akhirnya menjumpai lagi satu orang alim yang mengatakan ada 2 tempat ya di wilayah di kawasan sana. Satunya namanya tempatnya adalah Basra, yang di situ orang-orang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Nah, di tempat yang satunya berkumpul di sana ahlu maksiat. Maka kalau kau datang ke tempat orang-orang yang melakukan dosa kebajikan ini, engkau pun merubah dari perilaku yang tidak baik sebelumnya, benar bersungguh-sungguh taubat kepada Allah, maka besar peluang akan mendapatkan ampunan Allah. Dia pun mempersiapkan bekalnya menuju tempat yang ditujunya ini. Nah, dalam perjalanan kita kenal bagaimana dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ajal kematiannya. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka, apa bahasa kita, berebut ya, untuk mengambil roh orang yang wafat ini. Apakah dia bersama malaikat rahmat yang memberikan kasih sayang, atau dia bersama malaikat azab yang akan memberikan siksa. Kata malaikat rahmat, dia ini datang untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat azab, dia belum melakukan apa-apa kebaikan satu pun, dia sudah membunuh 100 nyawa. Akhirnya bertanya kepada Allah, bagaimana kiranya orang ini, apakah mendapat ampunan atau tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, ukur di mana lebih dekat jarak yang akan ditempuh tempat dia akan bertaubat ini, atau tempat yang ditinggalkannya. Diukur, ternyata lebih dekat ke tempat yang akan ditujunya untuk dia bertaubat ini. Bahkan disebutkan pada hakikatnya jaraknya sama, tetapi Allah lebih mendekatkan sedikit, atau bahasa kita satu inci lah, atau yang lebih sedikit dari itu, ke tempat yang akan ditujunya. Nah, itu diantara rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita juga mendengar kisah seorang perempuan yang kerjanya sebagai wanita penghibur. Dia hari-hari melakukan dosa dan maksiat. Bagaimana dia mendapatkan ampunan Allah? Karena dia berkasih sayang kepada makhluk Allah, kepada seekor anjing yang sedang kehausan mengitari suatu sumur, ingin masuk tapi tak berani tentunya masuk ke dalam sumur tersebut, ingin minum, kehausan. Perempuan ini melihat anjing tersebut, perempuan ini turun mengambil air, memberi minum seekor anjing ini dengan kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Allah pun berkasih sayang kepadanya. Maka kita tidak tahu amalan kita ini yang mana yang dengan itu kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita melihat seekor anak kucing di tepi jalan atau di jalan, kita bawa dia ke tepi karena khawatir kalau dia akan ditabrak ataupun terjadi kecelakaan padanya. Bisa jadi hal itu yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dalam riwayat lain dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laqad dakhala rajulun al-jannah ma 'amila khairan qattun. Ada seseorang yang kelak masuk surga, dia tak pernah melakukan kebaikan apapun. Qala li ahlihi hina hadarahul maut. Orang ini yang tak punya kebaikan ini ketika akan meninggal berkata kepada keluarganya, idza ana mittu fa ahriquni bin nar. Ya, kalau aku nanti sudah mati, bakar aku dengan api. Thumma ashiquni thumma daru nisfi fil bahri wa nisfi fil barri. Kemudian belah ataupun bagi tubuhku ini kepada 2 bagian. Sebahagiannya kalian lemparkan ke lautan, sebagian kalian letakkan manalah ke gunung atau lembah mana itu. Intinya dipisahkan jasadnya ini, jangan sampai bertemu nantinya.
Falamma mata fa'alu dzalika. Ketika orang ini sudah mati, keluarganya melakukan apa yang diwasiatkan oleh orang tersebut. Fa'amara Allah Ta'ala al-barra wal bahra fajama'ahu. Allah memerintahkan kemudian laut dan darat untuk kembali menyatukan yang di mana jasad orang yang telah dibuang tadi. Faqala, kemudian Allah berkata kepada orang yang meninggal tadi yang berpesan untuk dibakar dan dipisahkan, dibuang jasadnya di laut dan di darat, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang membuat engkau melakukan hal ini? Kenapa engkau berpesan agar kau dibakar lalu jasadmu dibagi, dibuang ke laut, sebagiannya ditaruh di darat, sebagian yang lain? Kata orang ini, makhafataka ya Rabbi, karena aku takut kepadamu ya Allah. Aku berharap mudah-mudahan dengan demikian itu jasadku tidak lagi bersatu sehingga aku tidak diminta pertanggungjawab olehmu. Faghfarallahu lahu bidzalik, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah mengampuni dosanya meskipun dia belum atau tidak melakukan kebaikan apapun. Lalu kemudian dalam riwayat lain, ya, an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittala alaina Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah melihat kami sedang duduk berkumpul. Kami sedang tertawa pada saat itu. Lalu Rasulullah datang mengatakan, atadhakuna wan naru min waraikum. Apakah kalian ini masih punya waktu untuk duduk ketawa-ketawa, bercanda-canda, sementara neraka itu sedang mengancam kalian, bahasanya sedang memburu kalian, neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la arakum tadhakun. Kata Nabi, saya tak senang melihat kalian ini duduk tertawa, ya bergembira. Thumma adbara fa ka'anna ala ru'usina ar-rakham. Ketika Rasulullah pergi itu kami terdiam. Ya, kalau bahasa orang sekarang speechless, ya, tak bisa berkata apa-apa dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertegun mereka ini. Thumma raja'a alaina al-Qahqari wa qala, kemudian kembali kepada kami ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ja'a Jibril alaihi salatu wassalam wa qala, setelah saya berkata kepada kalian tadi ini, Jibril datang menyampaikan wahyu kepadaku. Kata Nabi, innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, lima taqnut ibadi min rahmati, kenapa hambaku harus berputus asa dari rahmat dan kasih sayangku? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, ya, sampaikan kabar gembira kepada hambaku bahwa aku ini maha pengampun lagi maha pengasih. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan siksaanku juga adalah siksaan yang amat pedih. Maknanya, ya, ketika orang itu berkumpul misalnya tertawa, tapi mereka jangan lepas, ya, tetap mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun dia melakukan hal demikian, tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat lain pula dari Muawiyah, ya, bin Qurrah, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, arba'u ayatin fi suratin nisa'i khairun lil muslimina minad dunya jami'a. Ada 4 ayat dalam surah An-Nisa itu, kata Ibnu Mas'ud, yang itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman atau bagi seorang muslim dari seluruh dunia dan seisinya ini. Maknanya ayat-ayat itu memberikan, ya, motivasi, kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang beriman. Apa 4 ayat ini? Yang pertama dalam ayat 116, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah mengampuni dosa selain itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu saja dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dosa syirik, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah matahari. Tapi selagi orang itu menyembah kepada Allah, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang dilakukannya, dia tetap berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ayat yang lain, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Kalaupun mereka itu telah menzalimi diri mereka dengan berbuat dosa dan berbuat maksiat, kemudian datang kepadamu, maknanya kepada Rasulullah, meminta bagaimana agar didoakan untuk mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah pun memintakan doa agar mendapat mereka diampuni oleh Allah, lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka akan mendapati Allah sungguh maha luas ampunannya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menghindari dosa-dosa besar yang kami larang kepada kalian, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dan kelak memasukkan ke dalam tempat yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan sebelumnya ketika kita menceritakan tentang neraka, ada umat Nabi yang masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Orang yang melakukan dosa besar, tidak bertaubat hingga mereka wafat. Bagaimana keadaan mereka? Kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk ke dalam neraka, terkejut malaikat Malik melihat kedatangan Rasulullah, berdiri malaikat Malik dari tempat duduknya singgasananya di tengah neraka. Kenapa Rasulullah datang ke tempat ini? Maka Rasul mengatakan, bagaimana nasib umatku yang ada di dalam neraka ini? Kata malaikat Malik, sungguh menyedihkan nasib mereka, disempitkan tempatnya, telah dibakar daging mereka, kulit mereka di dalam neraka Allah ini. Kata Rasulullah, buka penutup neraka ini, dibuka penutup neraka. Ketika umat Nabi di dalam neraka itu melihat Rasulullah, alangkah senangnya mereka. Maka kemudian mereka menceritakan bagaimana nasib mereka di dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berdoa minta syafaat. Maka kemudian mereka dikeluarkan dari neraka menuju ke satu telaga. Mereka mandi, membersihkan diri mereka di sana, dipakaikan pakaian yang baik. Lalu kemudian di dahi mereka tertulis penduduk neraka Allah yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir dari ayat 4 dalam surah An-Nisa ini, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang melakukan keburukan atau kezaliman, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati di ahlil kabair min ummati. Kata Nabi, syafaatku itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar daripada umatku. Kata Nabi, man kadhiba biha lam yanalha. Siapa yang mendustakan syafaatku itu, yang menganggap tidak akan mendapat syafaatku, tentu tidak akan mendapatkannya. Maka tentu kita meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan memberikan syafaat kasih sayangnya kepada kita umatnya dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika Rasulullah tahu keadaan umatnya di dalam neraka, datang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, sal tu'ti, mintalah wahai Muhammad, maka engkau akan diberikan apa yang engkau inginkan. Berilah, mohonlah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Lalu kemudian disebutkan oleh ibnu Abdullah, Jabir ibni Abdullah, man lam yakun min ahlil kabair fama lahu walis syafa'ah. Kalau orang itu tidak melakukan dosa besar, maka dia tidak butuh kepada syafaat. Ya, artinya dosa-dosa kecil itu tidak perlu butuh syafaatnya Nabi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau melakukan dosa besar inilah yang butuh kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita insyaallah ya jauh daripada dosa-dosa besar ini. Apa di antara dosa besar? Ya, ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhilah oleh kalian di antara 7 hal yang bisa membuat kalian hancur, membuat kalian binasa. Asyirk, yakni menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Sihir. Kemudian wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Dan ini pun kalau seandainya bertobat dengan tobat sesungguhnya, tetap besar kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa qadhful muhsanatil mu'minat, menuduh wanita muslimah melakukan perzinahan ya, tanpa ada dasar landasan apapun. Kemudian wa tawalla yaumuz zahf, kabur dari peperangan ya, ketika dalam jihad, dalam berperang itu umat Islam pilihannya dua, menang atau syahid. Tak ada namanya kalah kalau sudah jihad tersebut, menang atau syahid ya. Kemudian aklur riba, memakan riba, wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Nah, tapi dari kabair-kabair ini, syirik inilah yang paling utama, tidak diampuni oleh Allah. Ya, adapun dosa-dosa yang lain kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, sesungguhnya menyesali semua yang kita lakukan, insyaallah besar kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu ketika Rasulullah keluar menghadap kami, berjumpa dengan kami, kata para sahabat. Lalu Rasulullah bersabda, kharaja min indi khalili Jibril, baru saja Jibril pulang dari berjumpa denganku menyampaikan wahyu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya, yang mengutus engkau secara hak menjadi seorang nabi, yakni demi Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi 'abdan min ibadihi 'abadallaha ta'ala 500 sanah. Jadi dikisahkan ada seorang manusia yang beribadah kepada Allah 500 tahun lamanya. Umat-umat terdahulu ini umurnya panjang ya. Kita ini umat yang paling pendek umurnya dari umat-umat yang ada, kemudian paling lemah dalam beribadah. Makanya ketika dapat perintah salat 50 kali, Nabi Musa alaihissalam memberikan ya saran kepada Rasulullah agar kembali minta keringanan. Kata Nabi Musa, umatku Bani Israel itu lebih kuat dari umatmu, lebih panjang umurnya, tapi diberikan kewajiban yang lebih ringan dari itu, mereka tak mampu untuk menunaikannya, wahai Muhammad, apalagi umatmu. Maka Rasulullah kembali minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikisahkan seorang telah beribadah 500 tahun lamanya di atas sebuah gunung, yang gunung itu luasnya 30 dhira'an fi 30 dhira'an, 30 kali 30 hasta ya, dan kemudian di sekitarnya ada lautan ya, kurang lebih 1000 farsakh. Satu farsakh ini 5,5 kilo, nanti 5,5 kilo dikali 1000, begitu luas lautan yang mengitarinya. Dia beribadah di atas gunung, di sekelilingnya adalah lautan. Kemudian ajarallahu lahu ainan udbatan bi'ardil usbu'i bima'i azbin. Walaupun dia berada di tengah laut, tetapi Allah memberikan dia mata air dari air yang tawar ya. Ya, luasnya ya, apa namanya, mata airnya itu ya seperti telapak tangan lah ya, keluar air dari situ yang dia pakai untuk berwudu dan untuk kebutuhannya. Bahkan Allah mempersiapkan satu pohon yang di situ selalu berbuah pohonnya ya, di sepanjang tahun ya, tidak pernah berhenti. Setiap dia mengambil buah itu muncul buah yang baru, dan air itu dia pakai untuk kemudian berwudu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia wafat dalam keadaan sujud, dan kemudian jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala utuh sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia melakukan hal tersebut dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Jibril alaihi salatu wassalam, fa nahnu namurru alaihi idza habatna wa arajna aw urijna wa huwa ala halihi fis sujud. Kata malaikat Jibril ini, kami setiap kali naik turun dari langit ini melihat orang ini tetap dalam keadaan sujud di tempat dia beribadah. Kemudian ketika terjadi kiamat, fanajidu fil ilmi annahu yub'atsu yaumal qiyamah, kata Jibril, kami mendapati catatannya di Lauhul Mahfuz itu, takdirnya kelak ketika terjadi kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan dia sujud tersebut ya. Fayaqulu, ketika kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah mengatakan masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, karena kasih sayangku, kata Allah. Berkata orang yang tadi sudah beribadah 500 tahun, bal bi amali, tapi aku masuk surga dengan amalku ya Allah. Aku telah beribadah sebegitu banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, hasibu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Hitung hambaku ini, maknanya bandingkan nikmat yang aku berikan kepadanya dengan kadar ibadahnya ini, kira-kira lebih banyak mana nikmatku atau ibadahnya. Kemudian ditimbanglah atau dihitunglah, fayajidu ni'matal basari qad ahatat bi'ibadatihi 500 sanah. Baru nikmat pandangan yang Allah berikan kepadanya, mampu dia melihat di kehidupan dunia ini, sudah habis ibadah 500 tahun itu, hanya sebanding dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Apa tak lagi dengan nikmat jasadiah yang lain, ya. Kemudian fayajidu ni'matal basar qad ahata bi'adati 500 sana wa baqiyat ni'matul jasad fayaqulu adkhilu ibadi annar. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, dah masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Ya, fayajri ila nari fayunadi. Ketika di dalam neraka dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi bi rahmatika adkhilnil jannah, ya Allah dengan rahmatmu masukkan aku ke dalam surga. Lalu Allah mengeluarkan dia lagi dari neraka, dan dia di bahasa kita ya disidang, ya, ingin Allah Subhanahu wa taala ini memberi dia pengertian, pemahaman. Fayatawaqqafu baina yadayhi fayaqulu abdi. Maka ketika hamba ini berada di hadapan Allah, Allah mengatakan, abdi, wahai hambaku, man khalaqaka wa lam taku syai'a, siapa yang menciptakanmu dulu sebelum engkau menjadi apa-apa? Maka dia mengatakan, engkau ya Allah. Siapa yang kemudian akan dzalika bi amalika wa bi rahmati, itu dengan amalmu atau dengan rahmatku, kasih sayangku? Maka dia mengatakan, dengan rahmatmu ya Allah. Man qawwaka ala ibadati 500 sanah, siapa yang membuatmu kuat beribadah 500 tahun lamanya? Maka dia mengatakan, engkau ya Allah, ya. Siapa yang menurunkan kepadamu di atas, ya, man anzalaka fi jabari fi wasatil lujjati wa akhrajal ma'a al-'azba minal malih, siapa yang kemudian memberikan kepadamu air di antara lautan yang airnya asin itu, tapi engkau diberikan di atas gunung itu air yang tawar yang bisa engkau minum, ya, engkau ya Allah, ya. Dia jawab demikian. Kemudian wasa'altani an uqbida ruhaka sajidan fa fa'altu dzalika bika, engkau bermohon kepadaku agar dicabut ruhmu dan engkau ke dalam keadaan sujud, dan aku sudah memberikan apa yang engkau inginkan. Man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan semua itu? Maka dia mengatakan, engkau ya Rabb. Qala fa kullu dzalika bi rahmati, maka Allah mengatakan, semua yang aku berikan itu adalah karena rahmat, kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmati udkhilukal jannah, dengan rahmatku pula aku masukkan engkau ke dalam surga. Nah, ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sungguh sangat berkasih sayang kepada kita, dan hal ini lebih kita dapati lagi kalau kita mencermati bagaimana dalam rahim, dalam kandungan ibunya itu mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan rahim itu sebagai rahim, karena arti di antara maknanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rahim itu bagaimana dia tumbuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dikirimkannya makanan lewat tali pusar ibunya, bahkan ketika lahir ke dunia dalam keadaan lemah, tak bisa berbuat apa-apa, sudah Allah persiapkan air ASI, air terbaik yang ada di muka bumi ini untuk dia minum ataupun untuk dia konsumsi dalam keadaan dia lemah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak berputus asa dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ketika seseorang sedang dalam keadaan sakit, dia jangan memikirkan tentang takut kepada Allah, tapi yang dipikirkannya adalah roja, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada saudara keluarga kita yang akan meninggal, kita tahu dia ahli maksiat,
Jangan ditakut-takuti dengan dosa dan maksiat yang dilakukannya, tapi kabarkan kepada dia, mohon ampunlah kepada Allah, beristighfar. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu maafnya, mudah-mudahan Allah menggugurkan segala dosa sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan apa bahasa kita ya, positive thinking ya, seperti itulah. Karena apa? Karena seperti apa seseorang akan meninggal pikirannya terhadap Allah, seperti itulah ya Allah akan berbuat kepadanya. Ana inda dhanni abdi bi, aku seperti apa yang hamba sangkakan kepadaku, kata Allah. Jadi ketika akan meninggal kita berprasangka baik, insyaallah walaupun banyak dosa dan maksiat, Allah akan mengampuni dosa-dosaku, Allah akan memasukkanku kelak ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menjadi pengingat bagi kami yang menyampaikan dan kita semua yang mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arhamna 'indal maut. Allahumma arhamna 'indal maut. Allahumma arhamna 'indal maut. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, bapak-bapak maupun ibu-ibu, masih ada waktu untuk bertanya. Karena nggak ada waktu sarapan. Ya. Silakan Pak. Masalah neraka, tingkatan neraka itu berapa banyak Ustaz? Dan apa kira-kira hukum terhadap Israel yang begitu biadab seperti ditempatkan di mana dia nanti kira-kira? Baik, dalam pembahasan tentang gambaran neraka dan penduduknya, Jibril ketika datang kepada Nabi dan Rasulullah bertanya tentang gambaran neraka ini, Jibril mengatakan neraka itu ada 7 pintunya. Jelas ke dalam satu ayat, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ada 7 pintu dan setiap satu pintu itu ada bagian khusus, mana tempat disiksanya yang laki-laki, mana tempat disiksanya perempuan. Maka kata Nabi, ahiya ka abwabina hadhihi, apakah pintu neraka itu sama dengan pintunya kami ini ya wahai Jibril? Maknanya pintu kita ini terbuka dari samping. Kata Jibril, tidak, tapi pintu neraka itu terbukanya dari atas. Jadi seperti tingkatan. Pintu yang pertama itu yang paling dahsyat, yang paling bawah, dan neraka ini semakin ke bawah dia semakin panas. Siapa yang menempatinya ini? Itu tempatnya orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini tempatnya di neraka paling bawah. Siapa orang-orang munafik? Yang menampakkan keimanan kepada Nabi, kepada para sahabat, tetapi pada hakikatnya mereka tidak beriman. Ini maknanya munafik i'tiqadi. Nifaknya, munafiknya secara keyakinan. Kalau kita sekarang ini banyaknya munafik secara amali. Munafik hanya perbuatan. Kalau berbicara masih sering berbohong, kalau janji masih sering ingkar, kalau dipercaya masih sering khianat. Ini munafik amali, bukan yang diancam di neraka yang paling bawah. Karena kita secara keyakinan tetap benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kemudian disebut lagi pintu yang kedua siapa yang menempatinya, ketiga, keempat iblis dan bala tentaranya, kelima orang-orang Yahudi, keenam orang-orang Nasrani. Kemudian diam, Jibril tidak melanjutkan siapa yang masuk ke pintu yang ketujuh. Segan Jibril untuk menyampaikan, lalu Nabi bertanya siapa yang masuk pintu ketujuh. Itulah kita sebut tadi ketika
Jibril ditanya siapa yang masuk pintu ketujuh, maka Jibril mengatakan umatmu ya Rasulullah yang melakukan dosa besar tidak bertaubat hingga dia wafat. Mendengar ini Rasulullah pingsan, mendengar ada umatnya yang masuk neraka. Jibril memangku, meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya, sadar baginda Nabi, kemudian mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, azumat musibati washtaddat hazni, bertambah kesedihanku wahai Jibril, besarnya musibah yang menimpaku. Ayadkhulu ummati an-nar, adakah umatku yang masuk ke dalam neraka? Kata Jibril alaihissalam, na'am, iya ya Rasulullah, mereka yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat hingga mereka wafat. Dan nanti orang-orang yang melakukan dosa besar ini masuk dalam surga pun keadaannya spesial, ya, walaupun masuk neraka. Ya, maknanya orang-orang yang melakukan dosa besar ini masuk neraka keadaannya tidak sama dengan penduduk neraka tingkatan yang 6 yang lainnya. Bagaimana mereka masuk neraka? Tidak diikat dengan rantai, tidak dibelenggu, tidak dihitamkan wajahnya. Maka ketika sampai di dekat neraka itu, malaikat Malik bertanya, siapa mereka ini? Kenapa kondisinya berbeda dengan yang lain? Maka kemudian kata malaikat yang membawa itu, ya beginilah kami diperintahkan oleh Allah. Maka malaikat Malik bertanya, siapa kalian ini? Maka orang-orang melakukan dosa besar tadi mengatakan, kami ini orang yang dulu diturunkan kepada kami Al-Quran, kami dulu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kata malaikat Malik, bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata mereka ketika mendengar nama Nabi Muhammad, Muhammada, ya Nabi Muhammad itu adalah Nabi kami. Maka kata malaikat Malik, bukankah kalian dapati dalam Al-Quran bahwa kalian diminta untuk menjauhi dosa dan maksiat? Iya benar, tapi mereka tidak melakukan. Ketika akan dimasukkan dalam neraka, mereka izin kepada malaikat Malik untuk menangis, menyesali dosa dan maksiat yang dilakukan. Diizinkan menangis sampai habis air matanya, keluar air mata darah. Kemudian kata malaikat Malik, andai saja tangisan ini kalian lakukan semasa hidup di dunia, alangkah lebih bermanfaat, bergunanya. Akhirnya mereka dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka. Begitu mereka akan dibakar api neraka, mereka mengatakan la ilaha illallah. Api yang tadi membara, api tadi yang menyala-nyala tiba-tiba redup. Kata malaikat Malik, kenapa kalian redup? Kenapa tidak membakar orang-orang ini? Kata api neraka, bagaimana kami membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kata malaikat Malik, begitulah diperintahkan oleh Allah, bakar mereka. Dibakar yang kedua kalinya, kembali mereka mengucapkan la ilaha illallah sampai terulang 3 kali. Akhirnya malaikat Malik mengatakan, bakar mereka seperti ini diperintahkan. Dibakarlah penduduk neraka tadi ini, orang-orang melakukan dosa besar. Ada yang dibakar sampai ke lututnya api, sampai ke pinggangnya. Ketika akan membakar wajahnya, malaikat Malik mengatakan, jangan kau bakar wajahnya, wajah ini dulu yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mereka di dalam neraka disiksa seraya mengucapkan ya Hannan, ya Mannan, ya Arhamar Rahimin, hingga nanti mereka mendapatkan syafaat, dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang Yahudi tempatnya nanti juga berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah. Ya, intinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa di dalam neraka itu dengan maha adilnya Allah, dengan keadilan Allah, dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang terakhir nanti masuk ke dalam surga, begitu dia sudah dikeluarkan dari api neraka, dia, bahasa kita, dia melihat penuh orang di dalam surga. Ya Allah, di sini sajalah tempat saya, tidak apa-apa nih. Kalau bahasa kita, di teras-terasnya surga sini tak apa-apa ya Allah. Yang penting sudah keluar dari api neraka. Kata Allah, benar, kau tak akan meminta apa-apa lagi setelah ini. Ini saja permintaanmu. Benar ya Allah, ini saja. Ketika dia diperlihatkan kepada orang-orang mendapatkan kenikmatan di dalam surga, dia penasaran, ingin masuk ke sana. Minta lagi kepada Allah, ya Allah, bisa enggak masuk ke sana? Itu saja yang aku minta, tak ada lagi permintaan yang lain. Kata Allah, benar, itu saja kau minta, tak minta yang lain lagi. Iya ya Allah. Dimasukkanlah ke dalam surga ke derajat yang pertama. Diperlihatkan bagaimana derajat yang lebih tinggi lagi kenikmatan di sana. Kemudian dia meminta lagi kepada Allah, ya Allah, boleh enggak ke sana ini? Benar kau minta ini, tak ada minta lain. Ya Allah, ini saja, tak ada minta lagi.
maka dinaikkan ke level yang lebih tinggi lagi, masukkan ke sana, kemudian diperlihatkan ke yang lebih baik lagi derajat surga. Lalu Allah mengatakan, kau tak minta dipindahkan ke sana. Kata orang ini, saya malu ya Allah, sudah berapa kali saya minta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau mendapatkan kebaikan 10 kali lipat dari kebaikan dunia dan engkau kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan doa ini Nabi dikatakan tertawa, ya, karena orang tadi minta ini dedikasi, tak minta yang lain, tapi ujung-ujungnya minta juga, ya, sampai nampak gigi gerahamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita semua menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kalau Ustaz sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan menjadi bahan amal bagi Ustaz dan juga bagi kami yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.